Dewa United datangkan mantan pelatih Galatasaray. Manajemen Dewa United FC bergerak cepat setelah menghentikan kerjasama dengan pelatih Nal Maizar. Pelatih baru yang didatangkan klub promosi dari Liga 2 2022 itu masuk kategori bukan sosok kaleng-kaleng. Dia adalah Jan Olderigering. Pria berkewarganegaraan Belanda ini punya sederetan catatan karir bagus. Jan Olderigering bakal mengarungi putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. CEO Dewa United FC Ardian Satya Negara mengatakan pilihan kepada Olderigering karena pengalamannya melatih di berbagai negara termasuk Asia. Profil pelatih kelahiran 22 Februari 1963 sangat mentereng. Ia mengawali karir kepelatihan di tim muda Ajax Amsterdam selama 7 tahun. Berikutnya tahun 2015, Rigering bergabung dengan tim raksasa Liga Turki Galatasaray. Di sana, Rigering bekerja sama dengan beberapa pemain top dunia seperti Wesley Sneijder dan Lukas Podolski. Arema FC bermarkas di Stadion Sultan Agung. Manajemen Arema FC belum merilis markas baru mereka di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Seperti diketahui, rencananya PT Liga Indonesia baru menggelar putaran kedua dengan sistem home and away. Namun demikian, kini sudah muncul bocoran jadwal putaran kedua. Dalam jadwal itu, Arema FC memulai putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 melawan Borneo FC pada 16 Januari di Stadion Sultan Agung, Bantul. Artinya, tim berjulukan Singoedan ini sudah mendaftarkan stadion itu sebagai markas barunya. Karena saat melawan Borneo, Arema FC berstatus sebagai tuan rumah. Hanya saja saat dikonfirmasi, manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas, belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Persik coret sang legenda dan ex-kiper timnas Indonesia U23. Manajemen Persik Kediri membuat kejutan di awal tahun 2023. Mereka secara resmi menghentikan kerjasama dengan 3 elemen tim. Di akun Instagram resmi klub Persik Official yang diunggah Minggu 1 Januari 2023. Persik melepas striker asal Brazil Joe Anderson, kiper Muhammad Ali Satrio, dan direktur teknik Danilo Fernando. Sementara yang cukup bikin kaget adalah keluarnya Adi Satrio dan Danilo Fernando sejak bergabung dengan Macan Putih pertengahan BRI Liga 1 2021-2022 lalu. Mantan kiper PSS ini tampil cukup memukau. Aksi impresif ini sempat membuat pelatih Sintayong memberi kesempatan Adi Satrio berbaju timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Timnas Indonesia terancam bertemu Vietnam di semifinal. Timnas Indonesia terancam akan melawan Vietnam dalam babak semifinal Piala AFF 2022 jika hanya menjadi runner-up grup A. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2022 dengan 7 poin dari 3 partai. Nilai Timnas Indonesia sama dengan Thailand yang bercokol di singgasana grup A Piala AFF 2022. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu kalah selisih gol. Timnas Indonesia mencatatkan 10-2 atau margin 8 gol di grup A Piala AFF 2022. Sementara Thailand 10-1 alias surplus 9 gol. Michael Kermesik ungkap 2 harapan bersama Persija pada 2023. Penyerang Persija Jakarta Michael Kermesik menyambut antusias pergantian tahun ke 2023. Pemain asal Republik Ceska itu punya 2 harapan bersama skuad berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Momen pergantian tahun 2022 ke 2023 menjadi yang pertama dilalui Michael Kermesik di Indonesia. Kermesik berharap pada tahun baru ini Persija Jakarta bisa sukses dan dirinya bermain lebih baik lagi di BRI Liga 1. Sejauh ini Michael Kermesik sudah bermain sebanyak 10 kali untuk Persija Jakarta. Pemain berusia 29 tahun itu sukses mencetak 5 gol dan 1 assist pada BRI Liga 1 musim ini. Kushedia Haryudo pilih tidak liburan demi comeback di tahun 2023. Striker Arema FC Kushedia Haryudo punya harapan besar di tahun 2023 karena di tahun baru dia punya kans untuk comeback. Seperti diketahui, tahun 2022 jadi momen berat baginya. Pemain binaan Akademi Arema ini harus menjalani operasi lutut. Itu membuatnya tidak didaftarkan manajemen Arema di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023. Namun saat putaran kedua nanti, pemain 29 tahun ini akan didaftarkan dan sudah dapat lampu hijau dari tim medis untuk merumput kembali. Yudo sendiri sudah latihan bersama tim Arema di sisa putaran pertama di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dia dibawa agar kondisinya bisa terus dipantau. Meski sudah pulih dari cedera, Yudo dapat tugas menyamakan kondisi fisiknya seperti pemain lain. Karena itu saat libur latihan saat Natal dan Tahun Baru, Yudo memilih tetap di Malang. Dia tidak liburan tapi tetap latihan. Semakin kuat isu Renzi Yamaguchi tinggalkan Arema. Rumor perubahan komposisi pemain asing Arema FC semakin santer, terutama untuk posisi lini tengah. Kabar Renzi Yamaguchi akan hengkang mulai terlihat tanda-tandanya. Sebuah unggahan di Instagram Arema FC juga jadi sorotan netizen. Sabtu 31 Desember 2022 petang, sebuah postingan untuk salah satu sponsor hanya menampilkan 3 pemain asing, Sergio Silva, Abel Kamara, dan Aidilson Maringa. Tidak ada foto Renzi Yamaguchi. Netizen dan Aremania mayoritas berkomentar dan menanyakan masa depan Renzi. Meski begitu, manajemen Arema belum menjelaskan seperti apa komposisi tim di putaran kedua. Begitu juga pelatih Javier Roca, semua masih akan dibicarakan dengan manajemen lebih dulu.
Timnas Indonesia berpeluang jadi juara grup A Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak menampik peluang lolos ke semifinal dengan status grup A di Piala AFF 2022. Namun Sintayong menyebut semuanya bergantung pada kinerja para pemain di lapangan. Timnas Indonesia akan menantang Filipina pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 di Rizal Memorial Stadium Manila Senin 2 Januari 2023. Bila mampu menang dengan skor besar, maka skuad Merah Putih berpeluang lolos ke semifinal dengan status juara grup. Namun predikat juara grup A juga akan ditentukan hasil pertandingan Thailand melawan Kamboja. Sebab timnas Garuda saat ini punya poin sama dengan Thailand yakni 7 namun kalah selisih gol.